Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guys Wifi, VTuber, V+, salam ekstrim selalu. Oke, pada kesempatan hari ini bahagia sekali saya bisa hadir kembali di Guys Wifi. Semoga semua sahabatku selalu sehat, berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas beberapa hal yang penting sebelum kita mengikuti tahap selanjutnya di V+. Dan ini akan saya rangkai dulu dari kegalauan dari para VTuber, kemudian bagaimana sejarahnya sampai ada V+, serta yang paling penting bagaimana kita mensikapi keadaan yang semacam ini, saudaraku. Oke, simak sampai akhir. Welcome back to my channel GS Wifi. Oke saudaraku, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, Anda pas sekali untuk belajar bersama. GS Wifi adalah salah satu kreator ya YouTube yang menyiarkan tentang berita positif, tentang VTube, V+, kemudian tentang motivasi. Dan yang paling penting lagi adalah kita ajang silaturahmi bersama di YouTube yang luar biasa insya Allah. Bagi Anda yang baru menemukan, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya pilih yang paling atas, serta share di media sosial Anda, dan jangan lupa like dan juga komentar di sini. Kita ngobrol bareng saudaraku. Oke, kita mulai bahasan pertama ya. Pada postingan hari ini kita santai, kita sembari ngopi, sembari santuy ya. Kita bahas Oke, saya akan memulai bahasan ini tetap dari awal mula kita tidak menjalankan misi VTube semacam itu ya. Ini dimulai dari pengumuman bahwasanya VTube akan mengalami maintenance tanggal 17 ini kalau nggak salah. Beberapa perubahan VTube 3.0 sebagai berikut. UI UX yang lebih menarik dengan fitur terbaru, cara registrasi yang baru, membangun agent counter sendiri yang lebih aman dan nyaman dan dalam aplikasi VTube, dan menyambungkan sistem VTube dengan aplikasi yang kedua. Ini sudah dituliskan ya pada saat itu, sehingga yang menjadi kebingungan para VTuber harus kita segera luruskan. Oke saudaraku, kita ingat pada Februari 17 kita menunggu-nunggu ya, dikatakan awal Maret sampai ini tanggal 22 dikatakan di launching, yaitu aplikasi baru ya. Kemudian saudaraku, setelah itu kita ada update lagi, ada berita kembali bahwasanya ada tuntutan SWI, kemudian regulator yang mengarahkan kita untuk bahasanya Mr. Wilbert adalah mendidik dari VTube ini agar menjadi aplikasi yang 100% legal. Dan alhamdulillah, seperti rencana VTube pada tahap awal ada beberapa fase yang akan terjadi. Ada fase 1 yaitu digital advertising atau social advertising, kita sudah menjalankan semua ya. Kemudian ada social e-commerce. Ini loh yang menjadi runtutan kenapa para VTuber ini bingung. Sebenarnya para VTuber ini pengen kejelasan ini sampai di mana dan seterusnya. Kemudian pada saat maintenance malah justru pihak manajemen MFBS ya menerangkan tentang UMKM ya, dan luar biasa berjalan terus sampai akhirnya lalu diumumkan bahwasannya memang akan lahir aplikasi V+. Dan bagaimana caranya? Nah, ini akan kita bahas bersama. Tetapi kita harus dengan santai ya, jangan sampai kita ini membahas ini dengan emosi dan seterusnya. Oke saudaraku, sembari ngopi kita santai, saya akan membuka satu bahasan yang penting. Yang pertama, bahwasanya yang harus digarisbawahi, akun VTube itu nanti akan berada di akun V+. Nah, ini harus digarisbawahi. Kenapa seperti itu saudaraku? Seperti rencana awal ada tahap kedua yaitu social e-commerce. Ini kita harus memahami dulu apa nih yang dikatakan e-commerce itu.
Kemarin saya sedikit menjawab di bahasan Q&A, insya Allah GSWV nanti sesekali kita ada Q&A supaya tidak pusing ya kita. Jadi ketika ada pertanyaan kita jawab semampu kita. Jadi bahwasanya e-commerce itu terjadi atau 3 jenis e-commerce. Ini harus kita pahami dulu. Jangan sampai banyak haters yang mengatakan wah ini kok menjadi seperti ini, amburadul dan seterusnya. Yang namanya haters yang monggo silahkan. Saya menganggap haters ini adalah tetap sahabat. Kemudian pikiran saya, haters sama VTuber sama lovers ini sama-sama manusianya, tetapi memiliki 2 pendapat yang berbeda. Jadi oke, kita berdampingan dan jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Keep calm dan tetap santai selalu ya. Saya masuk ke materi. Yang pertama, e-commerce ada 3 macam. Yang pertama adalah e-commerce murni, kemudian e-commerce marketplace, dan yang ketiga adalah network marketing. Ini 3 jenis e-commerce. Kemudian bedanya apa? Kalau murni itu konsumen hanya memanfaatkan penyedia e-commerce tersebut. Nah contohnya apa? Misalnya BRI, BCA. Seperti kemarin saya kehabisan kuota malam-malam, saya langsung buka M-Banking BRI. Kemudian saya minta tolong dibelikan pulsa, tinggal klik saja beli pulsa, lah itulah e-commerce BRI. BCA juga sama. Kemudian kalau kita mau membayar token listrik, PLN dan seterusnya, ini adalah produk e-commerce yang bersifat murni. Kemudian yang kedua adalah B2B. Ini adalah bagaimana e-commerce ini bersifat marketplace. Oke ya. Apa contohnya? Contohnya adalah marketplace ini dibagi menjadi 3. Pada dasarnya marketplace ini adalah menemukan pedagang dan pembeli, penjual dan pembeli. Nah bagaimana caranya? Kalau kita ini penjual dan pembeli, atau saya balik ya, pembeli dan penjual dipertemukan dalam satu aplikasi, tetapi aplikasi tersebut tidak ikut campur masalah pembayaran. Ini contohnya di Facebook ya, seperti itu marketplace. Yang kedua adalah pembeli dan penjual ini dipertemukan, bisa komunikasi, tetapi pembayarannya melalui aplikasi. Jadi aplikasi ikut campur tentang pembayaran. Ini juga e-commerce, harus dipahami ini. Contohnya Lazada, Shopee dan seterusnya. Mungkin kita sudah akrab dengan aplikasi itu. Kemudian pembeli memesan kepada aplikasi, kemudian aplikasi membelikan kepada perusahaan, tapi transfernya melalui aplikasi tersebut. Contohnya Amazon, Alibaba dan seterusnya. Jadi kita mau beli produk apapun disediakan, tetapi dicarikan mereka kemana, tetapi kita ya sama aja di rumah dengan internet seperti itu. Kemudian kita mendapatkan barangnya setelah kita transfer. Oke, semacam itu. Selanjutnya adalah jenis yang ketiga, yaitu network marketing. Jadi ada pembelian produk dan seketika merekomendasikan kepada orang lain, maka orang itu atau pengguna aplikasi e-commerce mendapatkan bonus. Itulah yang dipakai oleh manajemen V+ ya, semacam itu. Kemudian tata caranya menggunakan marketplace yang ketiga, yaitu pemesan kepada aplikasi dan aplikasi memberikan produk kepada yang dipilih oleh aplikasi tersebut. Itu keterangan tentang e-commerce. Jadi nyambung sebenarnya bagi orang yang memahami, saudaraku. Kemudian yang menjadi pertanyaan penting yang ini harus kita pahami, saudaraku, ketika kita ini sudah menjadi VTubers. Oke. Ketika kita sudah menjadi VTubers, kemudian kita kenapa diarahkan kepada aplikasi yang dikatakan V+ ini, saudaraku? V+ mengalami VTube mengalami sebuah evaluasi dari regulator. Kemudian ada beberapa syarat. Yang pertama adalah perusahaan harus di Indonesia, kemudian server harus di Indonesia, harus dengan bahasa Indonesia. Maka lahirlah yang namanya PT Komunitas Cerdas Indonesia, dan itu menaungi V+. Kemudian Future Viewtech tetap menaungi VTube, tetapi ini tidak ada hubungannya. Ini menjawab banyak kegalauan yang
wah saya nggak punya duit untuk apa namanya gabung di V Plus. Loh, gabung di V Plus ini gratis saudaraku. Tapi kalau kita mau starter up ya kita harus beli barang, karena ini adalah sistemnya network marketing, e-commerce network marketing. Ini harus difahami sampai di situ. Lah kenapa nggak ada bedanya, Gus? Nggak ada bedanya, nggak ada hubungannya, tetapi ini nanti terkoneksi. Jadi bagi Anda seorang VTubers ya, ini harus dipahami, kita santai sembari ngopi ya. Jadi tidak ada hubungannya langsung dengan V Plus, tetapi harus diingat bahwasanya V Plus ini adalah kunci normalisasi VTube. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena apa? Karena penataan komunitas ini wujudnya adalah wujud si V Plus ini. Dari VTube ada beberapa yang dirubah saudaraku. Ada beberapa yang dirubah dari VTube ini, bahwasanya VTube tidak boleh ada referralnya. VTube tidak ada apa namanya dikatakan get member dan seterusnya. Maka nanti VP Anda yang di aplikasi VTube tetap masih aman, masih utuh, nanti akan dibeli oleh manajemen semacam itu. Nanti kabar selanjutnya ditunggu saja, karena ini kita semua fokus kepada V Plus. Jadi kita bahasanya semua seperti itu ya. Jadi intinya tidak ada hubungannya. Jadi V Plus ini satu aplikasi tersendiri yang ditawarkan kepada semua VTuber ya, dan seluruh orang di Indonesia, nggak hanya VTuber saja. Karena kalau kita pengen melihat social advertising, kita pengen melihat seperti VTube terdahulu, lewat mana daftarnya? Daftarnya lewat V Plus ya. Jadi lewat V Plus. Tapi boleh tidak menjalankan V Plus-nya, pengennya di VTube ya, nunggu nanti dinormalisasi dibuka. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Tidak ada hubungannya tapi terkoneksi ya, semacam itu. Terus selanjutnya saudaraku, ada kaidah-kaidah yang harus saya sampaikan kepada Anda. Kalau kita di VTube itu pedomannya adalah kita hiburan yang menghasilkan. Perhatikan, hiburan yang menghasilkan ini di VTube. Kalau di V Plus logonya apa? Yaitu motonya adalah merubah konsumtif menjadi produktif. Ini adalah salah satu perbedaannya ya. Kemudian pertanyaannya begini, ketika orang tidak punya ranking, kemudian VTube dibuka, apakah masih bisa main? Masih bisa main, masih bisa. Jadi tenang saja. Kemudian semua member VTube akan tak bisa menjalankan misi VTube walaupun tidak ikut V Plus. Oke ya, tetapi member baru untuk mendapatkan VTube harus mendaftarkan melalui V Plus. Jadi V Plus ini nanti adalah aplikasi utamanya dan VTube adalah di dalamnya, semacam itu. Maka saya katakan terkoneksi. Ini sumbernya dari para leader yang menjelaskan ya. Kemudian ketika orang yang belum punya ranking, ini penting ya, dan tidak mengikuti Mega Copy, apakah masih bisa main? Masih ya, tetapi tetap harus masuk kepada aplikasi V Plus-nya ya kan. Ini harus dipahami ya. Kemudian semua member VTube yang sudah memiliki bintang tetapi tidak memiliki ranking dan tidak mengikuti Mega Copy, nanti bagaimana jawabannya? Nah, ini perlunya kita mengikuti yang namanya Mega Copy. Ini adalah seperti itu. Harus dipahami ya, bahwasanya VTube yang atas nama regulator ini jangan ada referral, kemudian jangan ada apa namanya bonus-bonus tentang referral itu sendiri, karena ini adalah digital advertising, maka semua dipindah sistemkan kepada V Plus. Jadi nanti di VTube sudah tidak ada silver, bronze, tidak ada, semua dipindahkan ke V Plus. Ini harus digarisbawahi, underline-nya di sini. Tetapi begini saudaraku, bagi saya kan hanya pengennya itu cuma melihat iklan, saya nggak pengen jualan barang, nggak pengen begini. Ya tenang, sampean masuk V Plus itu caranya hanya mengikuti saja, tetapi tidak usah Anda beli barang juga nggak apa-apa, tunggu VTube sampai selesai. Ini jawaban yang penting yang harus kita pahami. Intinya tidak ada hubungannya saudaraku, cuma nanti ketika VTube sudah dibuka, sudah tidak ada silver, nggak ada apa, semua pindah ke V Plus, ini regulator saudaraku. Kemudian setelah itu berarti ketika orang atau VTuber ini sudah
memiliki silver atau gold dan seterusnya dan tidak mengikuti Megakopi, lah mereka nanti tidak punya jabatan lagi, seperti nggak punya ranking lagi. Lah alangkah indahnya Megakopi ini dilaksanakan. Ini anjuran dari manajemen supaya apa? Ini mempermudah Anda, karena apa? Sistemnya sudah berbeda nanti. Untuk meraih bronze di meraih bronze di V Plus ini kita harus belanja dan seterusnya. Kemudian ketika kita misalnya lah seperti ini, saya hitung-hitung kemarin sama temen ya, itu bahwasanya kalau kita itu mengikuti Megakopi itu cukup hanya dengan 150 purchase point atau 150 pp itu ya. Itu kalau kita tidak mengikuti sekarang ya nanti 4 kali lipat belanjanya. Padahal Anda cuma bintang 1 sampai 6, kemudian pangkat dari bronze sampai diamond itu akan terkopi langsung dengan membeli produk senilai sekitar 300-an ribu. Hanya seperti itu saudaraku. Setelah itu Anda mau main atau mau tidak itu dipersilahkan kepada Anda. Anda fokus kepada VTube-nya saja juga boleh, Anda memainkan dua-duanya juga boleh. Itu ya. Jadi intinya apa? Intinya ini tidak ada hubungannya tapi terkoneksi semacam itu. Analogi begini, ketika Anda itu mengikuti Shopee, kemudian Anda menjadi anggotanya, download aplikasinya, Anda tidak membeli kan juga nggak apa-apa kan. Jadi seperti itu bagi para VTuber yang bingung, yang nggak punya duit dan seterusnya, seperti itu. Tetapi bagi Anda yang memiliki ranking udah bintang 1, 2, 3, 4, 5 dan Anda pengen status itu masih ada, maka silahkan Anda gabung di V Plus. Nanti banyak bonus-bonusnya, saya nggak akan jelaskan di sini saudaraku. Akan tetapi ini adalah info inti yang harus kita pahami, yang harus kita dalami sehingga kita tidak gagal paham. Jadi nanti ada makna, ada beberapa hikmah yang luar biasa menurut saya. Ini kebijaksanaan dari manajemen VTube dan V Plus ya. Walaupun 2 PT tetapi masih dalam satu naungan yang sama, dalam satu rumah yang sama. Jadi kita tetap keep kalem, kita pahami, dan saya mengatakan semacam ini adalah berita positifnya, karena banyak sekali yang tidak sependapat. Monggo silahkan, kita sama-sama manusia, beda pendapat, ini adalah suatu kewajaran. Tapi ketika Anda mendengarkan sampai saat ini, sampai detik ini, mendengarkan suara saya harap Anda paham. Dan ketika nggak paham, silahkan Anda tulis di komentar, nanti kita jadikan Q&A. Dan saya yakin bagi Anda yang paham dan memahami, pasti akan menempel leader Anda akan bertanya-tanya dan Anda akan mengikuti langkahnya, asal itu baik. Cuma life is about choice saudaraku. Kita boleh kok tidak mengikuti V Plus juga boleh, tidak mengikuti VTube juga boleh, atau mengikuti kedua-duanya juga boleh. Dipersilahkan kepada Anda. Jadi semacam itu. Semoga ya postingan ini bisa bermanfaat bagi saya, khususnya bagi saya, bagi anggota-anggota tercinta saya. Dan yang kedua adalah bagi para VTuber V Plus di seluruh dunia. Semoga bermanfaat saudaraku. Tunggu postingan saya selanjutnya. Salam ekstrim. Dan terima kasih juga bagi para subscriber yang sudah membeli kaos lepas logis ya. Kemarin ada beberapa melalui YouTube ini. Jadi WA saya terakan, dan juga ini endorse yang kedua dari Oliver. Oliver ini adalah kaos olahraga dan juga buat santai juga ya, keren. Sepasang boleh kaos dan celananya, dan pastinya ini kelasnya kelas distro tapi dengan harga yang terjangkau, seperti itu ya. Jadi saudaraku semua, alhamdulillah ini kita tinggal hitung jam ya untuk VTube Reborn, semoga wujud ya. Dan juga jangan lupa Anda subscribe juga channel saya tentang ngaji di Sasmito Alam. Ini sengaja saya buka dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi menemani di hari-hari kita semua gitu ya. Yang kita bahas tentang perkara alam, jadi apapun agamamu tetap kita bisa belajar bersama di sini. Oke saudaraku, terima kasih, salam semangat selalu,
Salam akal sehat ya, ngopi santuy dan salam ekstrim selalu.